Sebuah kapal pesiar, para bos mafia wilayah Eropa yang dipimpin oleh Jimmy Coogan mulai khawatir dengan hadirnya Don. Mereka pun sepakat untuk menyingkirkan Don. Di sisi lain, namun Don yang cerdik tentu saja mengetahui hal ini karena dia menyimpan mata-mata di antara mereka. Dan film pun dimulai. Inilah Don, yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Dia sedang berada di Thailand dan akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang bernama Jaruan dan rekannya. Faktanya, mereka semua sudah dikuasai oleh Jimmy Coogan yang menginginkan Don mati. Bukan Don namanya kalau tidak bisa berbalik membunuh mereka semua. Kita lihat aksi kerennya, guys. Di Kuala Lumpur, Malaysia, polisi cantik hitam manis yang bernama Roma yang diperankan oleh Priyanka Chopra sedang berlatih menembak. Dan seorang rekannya bernama Arjun mencoba merayunya untuk mengajak makan malam di hari ulang tahunnya. Dan celepot. Atasan Roma yang bernama Ladu Singh memanggilnya. Dia sudah memimpin departemen selama 37 tahun akan mengundurkan diri. Ladu Singh meminta Roma menangkap Don. Turun dari lift, mereka terkejut karena Don tiba-tiba berada di kantor polisi tersebut. Sontak para polisi di sana mengeluarkan senjata. Tapi Don yang santai, bahkan sempat-sempatnya menyebut Roma dengan sebutan kucing garong. Di sini rupanya Don meminta Ladu Singh untuk kekebalan mutlak dan mencabut semua tuduhan terhadapnya di negara Malaysia dan semua negara. Padahal faktanya Don adalah buronan semua negara. Ladu Singh pun menolak permintaan Don dan menjebloskannya ke dalam penjara. Roma yang mengawal Don hingga menuju penjara kemudian mencoba mencari tahu kebenaran padanya. Apa rencana Don di dalam penjara ini? Padahal selama ini Don begitu lihai dan sulit sekali untuk ditangkap. Di sini Don hanya menjawab dia menyesali perbuatannya dan sepertinya dia mencoba untuk menggoda Roma. Masuk dalam penjara banyak orang yang mengenal Don dan meneriakinya. Bahkan salah satu dari mereka yang pernah dijebak olehnya bernama Fardan, mantan rekannya. Fardan bahkan menyuruh seseorang untuk mencoba membunuhnya, namun Don yang lihai berhasil balik membunuhnya. Sang sipir pun kaget. Don datang menemui Fardan di lapangan. Dia tampak kaget Don masih hidup. Fardan kemudian mencoba membunuh Don di sini. Kemudian Don menjelaskan padanya, dia yang divonis hukuman mati lebih memilih untuk menyerahkan diri di negara ini karena dengan sengaja ingin memberikan penawaran kepadanya. Dia sengaja ingin mengajaknya melarikan diri dari penjara ini. 2 hari kemudian, kiriman persediaan makanan untuk penjara ini datang. Dan di dalam sebuah karung cabai terdapat sebuah barang yang berisi tabung cairan. Kemudian, pengacara Don yang datang di hari Sabtu membawa sesuatu untuknya. Dan di toilet terlihat pengacara tersebut meletakkan sesuatu untuk Don. Fardan yang menjadi juru masak memasukkan cairan itu ke dalam makanan yang diperuntukkan untuk semua napi. Akibatnya, di malam hari seluruh narapidana merasakan sakit perut. Para petugas rumah sakit pun datang dan membawa mereka semua. Di samping itu, Don yang sudah mempersiapkan cairan lain yang bisa melelehkan jeruji besi dan mengganti kostum selnya yang dibawa pengacaranya menjadi petugas ambulan. Dan dia berhasil melarikan diri. Di rumahnya, Roma kembali kedatangan Arjun, rekannya yang kembali mencoba merayunya. Lagi-lagi dia harus gagal karena Roma mendapat telepon tentang kaburnya Don. Sabar Jun, kembali ke klub miliknya. Don bersama pacarnya Ayesha dan Fardan merencanakan sesuatu. Dan dia meminta Fardan untuk memberikan informasi tentang setengah kunci miliknya untuk kotak penyimpanan deposito di bank swasta milik orang Rusia di Zurich milik mantan bosnya Boris. Dan setengah kunci lainnya yang dimiliki temannya bernama Singhania sudah dicuri olehnya. Mereka pun akhirnya terbang menuju Zurich. Kemudian mengambil sebuah kaset dalam kotak deposit tersebut. Sebuah foto seseorang yang bernama Fabian Kohl, presiden bank sentral di Jerman yang mempunyai pengaruh dan kekuatan sehingga dihormati semua orang. Namun faktanya jabatan tersebut dia rebut dari orang lain yang bernama Werden yang tewas dalam kecelakaan mobil yang didalangi oleh Fabian itu dan dibantu oleh Singhania. Dan kaset itu adalah bukti kejahatan mereka.
Don akan memeras mereka melalui wakil presiden bank itu yang bernama Diwan, yang menjadi kaki tangannya. Di sisi lain, Don bukan hanya menginginkan uang dari mereka, tapi cetakan uangnya langsung. Dan misi besarnya adalah ketika bank akan mengganti cetakan uang lama beberapa tahun kemudian, disitulah Don menyebut dirinya sebagai miliarder. Ladusing yang mendapat informasi dari kepolisian Jerman kemudian meminta Roma untuk terbang langsung menuju Berlin dan mengejar Don yang sedang bersama Vardan. Di sebuah acara amal, Roma bertemu polisi di sana dan seorang detektif akan membantunya. Di tempat ini ternyata ada Diwan, wakil presiden Bank Sentral Jerman. Seseorang yang berbeda wajah bersama Ayesha, pacarnya Don, tiba. Dia seperti mengenali Roma dan mencoba merayunya dengan mengajaknya berdansa. Ayesha pun mengajak Diwan berdansa dan menyelipkan sebuah HP ke sakunya. Orang itu kemudian menelepon Diwan dan menyuruhnya melihat isi rekaman tentang kejahatannya merencanakan pembunuhan presiden Bank Sentral Jerman terpilih. Dia kemudian meminta Diwan masuk ke mobilnya dan sosok pria ini adalah Don yang menyamar. No autographs, please. Roma yang mengetahui itu kemudian berusaha mengejarnya. Di sini Diwan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Don, namun Don menolaknya. Dia hanya meminta sebuah denah dan info lorong bawah tanah bank tersebut dalam waktu 24 jam. Roma berusaha mengejar Don. Kita lihat aksi kejar-kejaran mereka. Roma yang dipanggil kucing garong tidak berhasil menangkapnya. Kemudian, Fabian yang diberitahu tentang hal ini langsung meminta Diwan menghabisi Don, karena fakta ini bisa menghancurkan mereka berdua. Seorang algojo terbaik yang bernama Abdul Jabbar pun disewanya. Dia meminta bayaran 5 juta dolar. Kemudian, Don yang sedang menikmati kartun Tom and Jerry mengisyaratkan seperti halnya dia dan Vardan yang tak pernah akur. Lalu seorang peretas komputer direkrutnya untuk membantu Don dalam misi ini. Dia bernama Samir Ali. Pulang ke rumahnya, Ali celepot dulu. Don kemudian menghubungi Diwan untuk bertemu dengannya di depan sebuah gereja katedral di Berlin. Jabbar yang sedang bersama dengan Diwan kemudian berencana menjebaknya dan menghabisi Don. Hingga sampai di depan gereja, Don menghubungi kembali Diwan untuk naik ke sebuah bis umum. Di dalam bis itu, Diwan menyerahkan kaset yang berisi denah bank. Kode masuk semua ruangan berikut protokol keamanannya. Dan cetakan uang berada dalam sebuah lemari besi bawah tanah dan akses masuknya ada pada sidik jari dan suara Dr. Schneider sebagai kepala teknisi di sana. Don memberikan Diwan HP dan kamar di sebuah hotel hingga Don menghubunginya. Jabbar kemudian membuntuti Don dan bersiap menghadapinya. Di sini Don yang sudah mengetahui ini kemudian dengan santai masuk ke sebuah lift menuju lantai paling atas gedung tersebut. Di atas gedung itu Jabbar hampir menembaknya, tapi ini yang terjadi. Jabbar dan anak buahnya terjebak dalam mobil mereka setelah Don mengangkat di sebuah tempat rongsok mobil. Don mengetahui rencana mereka setelah membuntuti Diwan yang bertemu dengannya. Dan Don bisa saja dengan mudah menghabisinya, tapi dia memberikan penawaran kepadanya. Don akan membayar 3 kali lipat bayaran melebihi apa yang Diwan janjikan. Vardan yang awalnya tidak menyetujui rencana ini, namun Don bermaksud mengorbankan Jabbar dan anak buahnya setelah cetakan uang ini berhasil didapatkan. Lalu Don menghubungi Diwan dan sangat marah kepadanya karena menyewa seseorang pembunuh. Diwan yang ketakutan karena Don masih hidup kemudian memberikan kaset asli dan menyuruh pacarnya Ayesha menjadi pelayan mengambil kaset tersebut. I've got it. Di kantor polisi, Roma dan timnya berhasil menemukan sosok orang yang telah dibawa oleh Don dan dia adalah J.K. Diwan. Di markasnya, Don mulai merencanakan misinya. Ali bertugas meretas sistem keamanan bank tersebut. Namun dia juga mengingatkan tentang sistem keamanan berlipat ketika menuju ruangan cetakan uang itu berada. Ali tidak bisa mematikan sistem listrik di ruangan tersebut karena jalurnya yang berbeda.
Selain logam detektor, bagasi X-ray dan puluhan CCTV berada di sana. Dan jika pintu besi tersebut diledakkan, maka gas kimia akan terlepas yang bisa membuat pingsan selama 12 jam. Dan lantai tersebut dipasang sistem keamanan. Persiapan misi mereka mulai dilakukan. Mereka membuat mobil sama persis seperti milik bank tersebut. Dan satu mobil lagi adalah mobil pemadam kebakaran. Vardan bertugas menjadi Interpol dan bertemu dengan Dr. Schneider. Dia akan mengambil sidik jarinya orang itu. Di sini Don melihat sebuah pakaian selam dan tabung oksigen, kemudian meminta Ayesha mengirimkannya kepada bank tersebut. Puluhan bahan peledak pun mereka siapkan. Kepada si Jabar, merencanakan keluar dari bank tersebut melalui lorong bawah tanah. Dan Ayesha akan menunggu mereka di sebuah van polisi. Lalu Don menghubungi Diwan dan memintanya bertemu di belakang rumah Paul Lub. अब मुझे Di belakang Don, Vardan mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa Don akan mengorbankan Jabar kepada polisi. Tentu saja informasi ini membuat Jabar marah dan berniat langsung menghabisinya. Namun Vardan menahannya dan merencanakan akan menghabisi Don setelah cetakan uang itu mereka dapatkan. Ladusing yang mendapatkan info tentang Diwan kemudian memintanya untuk bertemu dengannya. Diwan yang telah berada di tempat sesuai keinginan Don, namun Don membatalkannya. Ali bersama anak buah Jabar menyamar menjadi security bank, kemudian mereka meretas pusat CCTV bank tersebut. Ternyata, Don bersembunyi di dalam bagasi mobil Diwan agar bisa memasuki bank itu. Jabar dan anak buahnya bersiap dengan mobil pemadam kebakaran mereka. Vardan pun kembali masuk ke bank tersebut untuk menemui bapak tua Schneider. Tak diduga, Ladusing dan timnya di saat yang sama datang. Kemudian Ali melalui CCTV melihatnya dan meminta Vardan jangan melihat ke belakang. Diwan sangat terkejut dengan kedatangan polisi. Vardan yang kesal harus mendengar ocehan bapak tua tentang uang palsu sampai menunggu waktu yang tepat karena tunduh kop berai dulu. Panas anjing. Lanjut, terlihat Don yang sedang menyusuri lorong lift padahal Ladusing persis berada di bawahnya. Diwan menyangkal tentang pertemuan dengan seseorang melalui asistennya yang selalu mencatat detail kepergiannya. Waktu menunjukkan tepat jam 5 dan... Di saat situasi ricuh tidak terkendali, Jabar dan anak buahnya sampai di lokasi dengan menyamar menjadi pemadam kebakaran. Akibat ledakan besar terjadi, semua orang di gedung tersebut berhamburan keluar, namun puluhan lainnya mereka sekap untuk dijadikan sandera. Vardan pun memukul si bapak tua tersebut dan mengambil kunci akses keamanan ruangan cetakan uang. Ratusan polisi Jerman kemudian datang dan mengamankan area gedung tersebut. Ladusing dan Roma mulai curiga karena gedung tersebut malah ditutup. Jabar mulai menjalankan aksinya, dia membunuh para petugas keamanan di sana. Don dengan santainya menghubungi Ladusing yang terkejut bahwa Donlah dalangnya. Lalu dia meminta berbicara dengan Roma kucing liarnya. अब तक प्यार है Di sini, Don meminta semua pasukan mundur jika tidak ingin ada ledakan lainnya. Kepala polisi menganggap Don membuat gertakan saja. Dan dalam hitungan 30 detik, mobil pemadam kebakaran yang dibawa Jabar kemudian... Don sempat-sempatnya masih saja menggoda Roma dan hanya menginginkannya. Masuk ke ruangan besi tersebut, awalnya mereka meledakkan pintu besi itu. चेंबर में 3 मिनट तक रहेगा Lalu Don masuk merangkak melalui atap ruangan tersebut. Menggunakan sidik jari dan suara Dr. Schneider, Don berhasil mendapatkan cetakan uang itu. Kita lihat aksinya, guys. Don sepertinya sudah mengetahui rencana Vardan dan Jabar yang akan menghabisinya. Dia kemudian meminta Ali pergi dan melumpuhkan anak buah Jabar. Dipaksa memberikan cetakan uang tersebut, lalu Don hampir saja dibunuh oleh mereka. Di sisi lain, Ali mematikan listrik ruangan tersebut dan berhasil meloloskan diri dari mereka. Sebuah paket baju selam yang dikirim oleh Ayesha berada di gudang bank tersebut. Don langsung menggunakannya. Dua anak buah Jabar yang mengejarnya berhasil Don bunuh. Lalu Don menyelam untuk bisa keluar dari gedung itu. Tak diduga, ternyata Ali menelepon polisi. Lalu setelah Don berhasil keluar, Ladusing pun menangkapnya.
Di sini Don tidak bisa berkutik. Kemudian Roma memborgolnya dan masih saja dia menggodanya. Anjir, bener sih Don, santai. Di dalam gedung, Vardan dan Jabar meminta Ladusing menyiapkan helikopter dan pesawat di bandara. Jika tidak, para sandera akan mereka habisi. Roma kemudian meminta Don menunjukkan jalan dia masuk menuju gedung tersebut. Atas informasi itu, Don meminta imbalan kekebalan hukum untuknya. Tentu saja Ladusing menolaknya. Karena hal itu, Don lebih baik berbicara dengan Diwan karena dialah yang dapat berempati kepadanya. Diwan yang terpojok dengan fakta kejahatannya kemudian mengabulkan permintaan Don. Don pun berjanji akan membantu melepaskan para sandera dan menjinakkan peledak yang ada di sana. Nah guys, uniknya film ini, Don yang dianggap sebagai penjahat kelas kakap bisa berubah menjadi kawan polisi dan bekerja sama menangkap lawannya. Gila gak tuh otak seorang Don? Gimana coba bernegosiasi dengan polisi yang asalnya dia diincar menjadi teman? Edan anjir. Roma dan Don beserta timnya bersiap memasuki gedung tersebut. Don yang sepertinya cemburu ketika Arjun melarang Roma masuk ke gedung tersebut, lalu dia mengungkapkan dengan penuh perasaan ingin menjadi orang bebas yang membuat Roma tersentuh. Melalui jamnya, Don meledakkan pos 3 yang mengakibatkan 2 anak buah Jabar terbunuh. Oke guys, kita lihat aksi pertempuran mereka sekaligus gombalan Don untuk Roma yang masih berlanjut. Keren guys, Don pun berhasil menyelamatkan Roma. Jabar dan Vardan yang akan meledakkan bom di sana gagal karena Don sudah menjinakkan semuanya. Mereka pun mengancam membunuh seorang perempuan yang menjadi sandera. Mengetahui hal ini, Don berinisiatif menyerahkan dirinya kepada mereka. Roma pun bersikeras untuk ikut dengannya. Pemandangan yang menarik nih. Di sini, Vardan kemudian memaksa Roma menembak Don. Karena adanya rasa, tentu saja Roma tak mau melakukannya. Namun Jabar tetap mengancamnya dengan memerintahkan Karl dalam hitungan ketiga jika tidak Roma menembak Don, maka dialah yang tertembak. Dan akhirnya Roma pun tertembak. Don yang marah kemudian menunjukkan semua kemampuannya. Kita lihat kembali aksi Don. Kemudian Don menghubungi Ladusing untuk meminta surat kekebalan hukumnya dan membawa Ali masuk ke gedung tersebut. Sebuah tas berisi cetakan uang Don ambil dan diberikan kepada polisi dan mengancam Ali karena pengkhianatan ini. Don pun membawa Roma yang pingsan dan meminta Arjun untuk menjaganya. Kemudian Don pun memberikan kaset rekaman kejahatan Jimmy Coogan bersama Fabian, Presiden Direktur Bank Sentral, dan wakilnya Diwan. Dalam sebuah mobil, Diwan yang membawa cetakan tersebut tewas terbunuh setelah mobilnya meledak. Itu ulah Don. Kemudian Jimmy Coogan, mafia besar di Jerman itu ditangkap polisi. Itu juga ulah Don. Fabian Kohl pun merasakan hal yang sama. Dan terlihat juga Vardan yang tadi bunuh Don kembali balik ke jeruji besi. Ali yang bersama istrinya sedang di rumahnya, dia mendapat sebuah paket hadiah dari Don. Dan terungkap, ternyata semua ini adalah settingan yang telah direncanakan oleh Don. Dari yang pertama yaitu Ali yang sengaja lapor ke polisi itu adalah rencana dari Don karena dia bisa terbebas dari semua kejahatan ini. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan Ali masih berada di dalam gedung tersebut, otomatis pikiran dari sang polisi, dia sudah masuk ke dalam jaringan kejahatan. Jadi Don sengaja menyuruh Ali untuk melaporkannya agar polisi tahu bahwa dia berniat baik dan tidak ada campur tangan dengan kejahatan yang terjadi. Yang kedua, permainan perasaan yang dilakukan oleh Don kepada Roma, sehingga di momen ketika Roma akan menembaknya, dia terlanjur baper dan Roma yang menjadi korbannya. Yang selanjutnya, Don telah menukarkan cetakan uang asli dengan cetakan uang palsu, dan polisi beranggapan cetakan uang itu hangus ikut terbakar. Jadi, cetakan uang yang asli bisa Don amankan, dan polisi tidak akan mencurigainya.
Dan hasil dari misi ini, semua musuh Don mati dan yang hidup dipenjara. Satu lagi yang saya ingat, di akhir film keluar kalimat ciri khasnya, yaitu tidak hanya sulit menangkap Don, bahkan mustahil. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Don 2 ini? Epic dong anjir endingnya. Gak disangka banget. Apalagi ketika si Roma yang awalnya saya duga itu emang beneran si Don suka ya, tapi di ending goblin. Emang bisa-bisanya dia setting kayak gini anjir. Tapi salut kepada Don yang emang penjahat sejati ya. Itu otaknya udah di luar batas lah anjir. Dan karena kopai saya masih tersisa, saya suruh put dulu guys. Ya udah madep ya. Oke, cukup sekian saya akhiri alur cerita film dari Don 2 ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.